Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dailmatu Silvia dengan NIM belakang 011 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang reduplikasi. Apa sih itu reduplikasi dan mengapa kita perlu mempelajarinya? Yuk simak videonya dan jangan skip video ini. Reduplikasi atau kata ulang. Reduplikasi merupakan salah satu proses morfologis. Menurut Muslih, reduplikasi adalah peristiwa pembentukan kata dengan jalan mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya atau sebagian, baik bervariasi fonem atau tidak, baik berkombinasi dengan afik atau tidak. Dan menurut Ramlan, bahwa reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan cara mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya atau sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afik ataupun tidak. Perhatikan contoh berikut. Duduk, di mana kata ini mengalami proses reduplikasi menjadi duduk-duduk, yang mana proses reduplikasi ini berupa pengulangan bentuk dasar secara seluruh. Yang selanjutnya ada kata kereta yang mengalami proses reduplikasi menjadi kereta-keretaan, yang mana proses reduplikasi ini berupa penambahan afiks, yaitu akhiran an. Dan contoh yang ketiga ada kata gerak, yang mana kata ini mengalami proses reduplikasi menjadi gerak-geri, yang mana kata ini mengalami proses reduplikasi berupa variasi fonem. Dalam proses reduplikasi melibatkan adanya satuan yang diulang. Satuan yang diulang tersebut dalam reduplikasi disebut sebagai bentuk dasar, yaitu satuan yang menjadi dasar pengulangan. Nah, ingat, reduplikasi merupakan pengulangan kata, tetapi pengulangan kata belum tentu reduplikasi atau kata ulang. Nah, bagaimana sih cara membedakan reduplikasi dengan pengulangan kata? Nah, simak video ini, akan saya berikan penjelasan mengenai perbedaan keduanya. Yang mana jika dia merupakan reduplikasi, maka dia itu berupa bentuk dasar yang diulang. Entah itu baik pengulangan secara keseluruhan, bervariasi fonem, berafiksasi, ataupun pengulangan secara sebagian. Dan apabila kata dasar itu atau bentuk dasar itu dipisahkan, maka dia itu memiliki makna. Contohnya tadi seperti kata duduk yang mengalami proses reduplikasi menjadi duduk-duduk, yang mana kata duduk di dalam kamus itu terdapat maknanya. Sedangkan jika dia merupakan pengulangan kata, maka dia tidak bisa dipisahkan karena dia merupakan satu paket. Contohnya seperti kata kupu-kupu. Apakah dia berasal dari bentuk dasar kupu? Tentu tidak. Dia adalah satu paket, yaitu kupu-kupu. Nah, begitulah cara membedakan reduplikasi dengan pengulangan kata. Mengingat banyak sekali sebagian dari kita yang masih bingung nih cara membedakan reduplikasi dengan pengulangan kata. Sehingga materi ini tuh sangat penting untuk saya sampaikan. Selanjutnya ada ciri bentuk dasar kata ulang. Yang pertama, kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata dari kata ulangnya. Contohnya nih, seperti kata buku yang mengalami proses reduplikasi menjadi buku-buku, yang mana kata yang diulang ini memiliki kelas kata yang sama dengan bentuk dasarnya. Dan yang kedua, bentuk dasar kata ulang harus ada dalam pemakaian bahasa. Contohnya ada kata lari yang mengalami proses reduplikasi menjadi berlari-lari, yang mana proses reduplikasi ini berupa penambahan afiksasi, yaitu awalan ber, yang mana bentuk dasar dari kata ulang berlari-lari ini terdapat di dalam pemakaian bahasa. Dan yang ketiga, makna bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan makna kata ulangnya. Misalnya seperti kata kuda yang mengalami proses reduplikasi menjadi kuda-kudaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kata ulang. Kata ulang sendiri dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada pengulangan seluruh, yang kedua pengulangan sebagian, yang ketiga pengulangan yang berkombinasi dengan penambahan afiks, dan yang terakhir ada pengulangan dengan perubahan fonem.
Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pengulangan seluruh. Contohnya seperti kata sepeda yang mengalami proses reduplikasi menjadi sepeda-sepeda, yang mana kata ulangnya itu berupa pengulangan seluruhnya dari bentuk dasarnya, yaitu sepeda. Dan yang kedua ada pengulangan sebagian. Contohnya ada kata mengelus yang mengalami proses reduplikasi menjadi mengelus-elus, yang mana kata ulangnya ini merupakan pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya, yaitu mengelus. Dan yang ketiga ada pengulangan yang berkombinasi dengan penambahan afiks. Contohnya seperti kata mobil yang mengalami proses reduplikasi menjadi mobil-mobilan, yang mana proses reduplikasi ini terdapat adanya penambahan afiks, yaitu akhiran an. Dan yang terakhir ada pengulangan dengan perubahan fonem. Contohnya seperti kata lauk yang mengalami proses reduplikasi menjadi lauk pauk, yang mana bentuk dasarnya itu berasal dari kata lauk, di mana awalnya itu berawal dari huruf L, kemudian kata ulangnya menjadi pauk, yang mana huruf L tadi berubah menjadi huruf P. Untuk mengetahui pemahaman saudara terkait materi reduplikasi ini, silakan jawab latihan berikut. Tentukan apakah kata-kata di bawah ini termasuk proses reduplikasi atau bukan. Silahkan jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, itulah materi tentang reduplikasi atau kata ulang yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk memberikan satu buah pantun. Jalan-jalan ke rumah Ani, jangan lupa membeli boba. Cukup sekian materi pada video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.